keselamatan,mu raihlah kemenangan,mu lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh, kerjakan keselamatan. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik ketemu lagi sama Kak Maria. Hari ini Kak Maria yang akan mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik. Masih bersukacita dan tetap semangat ya adik-adik. Nah, semuanya sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik kan? Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai pengajaran kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Kakak Maria berdoanya ya. Yuk ditemani Mama dan Papa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu, kami diberi kesehatan sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap semangat, meskipun hanya beribadah di rumah saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Kita bernyanyi yuk adik-adik semuanya, semangat pakai gerakan ya. Adik-adik sekolah minggu, hari Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, masih ingat gak? Ya, kita belajar tentang Tuhan Yesus yang menitipkan Roh Kudus di dalam hati kita. Biar apa ya kakak, kok ada Roh Kudus dalam hati kita? Ada yang tahu kenapa ya? Ya, biar Roh Kudus itu mengingatkan kita adik-adik kalau misalnya kita suka cengeng, Roh Kudus ngingetin, jangan cengeng ya. Kemudian kalau kita nakal, suka ngacak-ngacak rumah, suka lempar-lempar barang, menitipkan Roh Kudus agar Roh Kudus ngingetin, jangan lempar-lempar barang, nggak boleh pecah atau nggak boleh ngacak-ngacak ya, karena nanti takut mama dan papa marah. Nah adik-adik, semuanya itu adalah tugas Roh Kudus yang mengingatkan kita adik-adik. Nah oleh karena itu adik-adik, minggu hari ini kita akan belajar tentang tokoh Alkitab nih. Satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, pasti adik-adik tahu. Nah tapi untuk memulainya kakak mau tebak-tebakan dulu adik-adik. Semuanya siap-siap ya, lihat videonya, ada clue-cluenya dan dibantu mama dan papa. Oke siap? Yuk kita mulai ya. Nah tokoh Alkitab ini, clue pertamanya ya, sangat percaya kepada Tuhan Yesus tanpa melihat langsung. Ada yang udah tahu? Pada belum tahu ya. Clue kedua,
Tokoh Alkitab ini diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera yang sangat besar. Ada yang udah tahu belum jawabannya? Belum tahu juga kan? Nah, yang ketiga nih harus tahu ya. Terakhir, yaitu tokoh Alkitab ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ada yang udah tahu belum? Mama dan Papa bantuin adik-adiknya ya. Siapa yang udah tahu? Angkat tangan. Gak kelihatan sih, gak apa-apa ya adik-adik ya. Semuanya harus tahu, yaitu Nabi Nuh. Betul sekali, siapa tuh yang tadi jawab benar? Hebat. Nabi Nuh. Minggu hari ini kakak Ami ceritakan tentang Nabi Nuh. Yuk, kita dengar ceritanya yuk. Semuanya fokus ya, biar Nuh itu adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita simak. Ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh.
Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik udah ditonton videonya tentang Nabi Nuh. Nah, apa yang kita pelajarin dari Nabi Nuh ya adik-adik? Nabi Nuh itu mau percaya pada Tuhan tanpa harus melihat langsung, tanpa harus ada tanda-tanda. Tapi Nabi Nuh tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal Nabi Nuh hanya mendengarkan suara-suara aja, tapi mau loh dilakukan. Nah, adik-adik juga kayak gitu, meskipun gak ada suara-suara, tapi Tuhan Yesus yang bilang untuk melakukan sesuatu yang baik, kita harus ikuti adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah menitipkan apa? Roh Kudus dalam hati kita. Nah, adik-adik, ikuti kakak ya. Dibantu oleh mama dan papa. Ikuti kata-kata kakak. 1. Saya percaya kepada Allah Bapa. Good. 2. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Good. 3. Saya percaya kepada Roh Kudus. Hebat semuanya, pintar, dibantu mama dan papa. Nah, adik-adik, nah 3 tadi adalah hal yang utama bagi orang Kristen. Jadi adik-adik sebagai orang Kristen harus bangga karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita dan kita dititipkan Roh Kudus. Ya, betul kan adik-adik? Semuanya harus tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita harus ingat tadi 3 yang utama ya. Oke, mama dan papa, ajarkan adik-adik ya biar tetap semangat dan makin pintar dalam firman Tuhan. Sekian adik-adik pengajaran dari Kakak Maria hari ini. Jadi semuanya udah mengerti kan bahwa kita adalah Laskar Kristus, kita semua orang Kristen, jadi kita harus percaya yang utama. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya, pengajaran minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik sekolah minggu, pengajaran hari ini sudah selesai ya. Kita tutup dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama anak-anak Batita dan keluarganya ya Tuhan, yang sudah Engkau berikan kesehatan, keselamatan sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Kami belajar ya Tuhan, khususnya untuk lebih percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami tahu ya Tuhan, anak-anak Batita masih kecil, tapi kami tahu Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi mereka ya Tuhan, mengajarkan bahwa Tuhan Yesus yaitu Tritunggal, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan selalu melindungi mereka di sepanjang hidup mereka sampai nanti kembali lagi kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kepada orang tua adik-adik Batita, berikan kesehatan agar mereka selalu bersuka cita untuk membesarkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, maafkanlah segala dosa kami yang disengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima surga-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu hidup kami ya Tuhan. Kami naikkan doa yang sangat kurang dari sempurna ini ke dalam tahta-Mu ya Tuhan. Amin.